Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Sri Rahayu ingin memenuhi tugas sistem multimedia, yaitu membuat video penjelasan tentang audio digital atau suara. Bila saya di sini langsung saja yang pertama yaitu ingin menjelaskan tentang pengertian audio. Di sini langsung saja, yaitu apa sih itu audio digital? Jadi audio digital itu suara, lebih tepatnya lebih dikenal dengan seharian suara. Jadi suara yang kita dengar sehari-hari adalah itu gelombang analog. Gelombang ini berasal dari tekanan udara di sekeliling kita dengan bantuan gendang telinga. Nah, gendang telinga ini bergetar, dengan getaran ini dikirim dan diterjemahkan informasi suara dikirim langsung oleh otak. Maksudnya dikirim langsung ke otak sehingga bisa didengar langsung oleh kita. Nah, komputer di sini berfungsi yaitu hanya mengenal sinyal dalam bentuk digital yang merupakan tegangan yang diterjemahkan dalam angka 0 dan angka 1 bit. Nah, tekanan ini berkisaran mendekati angka 5 volt, bagi angka 1 mendekati 0, bagi angka 0. Kemudian komputer mampu melihat angka-angka 0 dan 1 menjadi kumpulan bit-bit dan menerjemahkan sebuah informasi. Nah, selanjutnya yaitu saya menjelaskan tentang kelebihan audio digital atau kelebihan suara. Kelebihan suara yaitu ada 3. Yang pertama, kualitas reproduksi yang sempurna, yaitu pengendalan sinyal audio secara berulang-ulang tanpa penurunan kualitas suara. Yang kedua, hal-hal ini karena sinyal audio direpresentasikan dalam bentuk data digital 0, maka satu informasi ini dipertahankan. Jika terjadi perubahan, maka data akan mengalami kerusakan atau data tersebut tidak dapat digunakan. Nah, yang ketiga yaitu lain hanya dengan audio yang analog yang dapat mengalami perubahan. Suara disebabkan perubahan kualitas pita, head, dan serta derau yang masuk sewaktu proses. Nah, istilah dalam audio digital di sini ada 4, yaitu yang pertama jumlah kanal atau channel. Nah, yang kedua yaitu laju pencuplikan atau sampling rate. Yang ketiga banyaknya bit dalam satu sem atau bit per sem. Yang keempat, yang terakhir yaitu laju bit atau bit rate. Nah, jumlah kanal atau channel ada terbagi menjadi 3, yaitu mono, stereo, showroom. Nah, mono yaitu 1 channel, ya stereo yaitu 2 channel, yaitu kanan dan kiri. Nah, yang ketiga yaitu showroom. Yaitu showroom ini bisa menjadi 5, 7 bahkan lebih channel. Jadi lebih banyak lagi showroom ini, lebih banyak. Nah, di sini selanjutnya yaitu MP3. Nah, MP3 ini asal dimulai dari penelitian IISphG. Nah, IISphG itu adalah Institut Intragerstaltung, yaitu sebuah lembaga penelitian tetapan di Mainz atau di Jerman. Nah, dalam penelitian ini dibantu oleh Universitas Erlangen, kemudian menghasilkan algoritma yang menjadi standar ISO atau MPEG, audio layer 3 atau MP3. Nah, kemudian itu formatnya terdiri dari 2 bagian, yaitu hardware, yaitu berfungsi sebagai penalar memiliki ukuran 4 bit, dan data audio itu sendiri serta either berisi bit ID, bit layer, bit frekuensi, sampling, dan bit mode. Nah, di sini banyak yang bertanya-tanya mengapa MP3 bisa memperkecil ukuran itu file lagu. Karena beberapa karakteristik dari MP3 memanfaatkan kelemahan pendengaran manusia. Nah, ada beberapa karakteristik MP3, yaitu model piezoakustik, dan kedua audio masking event. Yang ketiga yaitu visual band, yang keempat joint stereo. Nah,
yaitu karakteristik MP3 yaitu human coding. Dengan coding ini bit-bit dipakai oleh suara ketik sendiri, sederhana, dengan sedikit sumber bunyi dapat dihemat 20% atau 5. Nah, adapun tahapan-tahapan sistem coding audio persetual. Nah, tugas-tugas coding sini persetual, ukuran file terkompres kecil mungkin, kualitas. Nah, tugas-tugas dalam sistem coding itu audio persetual yaitu ada beberapa, yaitu pertama, ukuran file terkompresi sekecil mungkin. Kedua, kualitas suara file yang terkompresi harus sedekat mungkin dengan file asli sebelumnya kompresi. Nah, yang ketiga yaitu tingkat kesulitan rendah sehingga mudah direalisasikan dengan aplikasi dengan mudah, perangkat keras yang mudah dengan konsumsi daya yang rendah. Nah, selanjutnya yaitu tahapan sistem coding audio persetual, yaitu di sini menggunakan filter bank, yaitu kumpulan filter yang berfungsi memfilter masukan pada frekuensi tertentu sesuai dengan kriteria bank. Yang kedua yaitu filter yang dipakai adalah gabungan dua filter bank, yaitu filter bank foil first dan modified diffuse condition transform atau MDCT. Nah, yaitu yang ketiga yaitu sama hampir mirip, yaitu tapi di sini dia menggunakan virtual model. Nah, untuk memodelkan karakteristik pendengaran manusia bisa menggunakan filter bank terpisah atau penggabungan antara perhitungan energi dan perhitungan filter bank utama. Keluaran model ini nilai batasan marking. Jika noise berada di bawah marking threshold, maka kompresi tidak dapat dibedakan dari sinyal aslinya. Nah, yang keempat itu quantization atau coding. Setelah sinyal di samping maka harus di quantization atau di coding. Dilakukan oleh power law condenser yang memiliki sifat pengkodean amplitudo besar dengan kedekatan rendah dan dimasukkan proses not samping. Selanjutnya nilai yang dikuantitasikan dikodekan dengan menggunakan Ullman coding. Nah, selanjutnya yaitu tahapan yang selanjutnya yaitu encoding byster. Setelah sinyal disampingkan, dikodekan bit-bit tersebut disusun menjadi sistem byster, yaitu file yang dimainkan oleh MP3 player. Nah, baiklah, itu dia mungkin sedikit penjelasan tentang audio dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.